tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Akan belajar model matematika dan penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Oke, sekarang kita langsung aja ke materinya. Oke, sebelum kita pelajari tentang model matematika, nah teman-teman perlu tahu dulu manfaat dari program linear. Nah, manfaatnya seperti ini. Manfaat program linear adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Misalnya, teman-teman mau bisnis, mau jualan, tapi modalnya terbatas. Nah, kita bisa menggunakan program linear agar dengan modal terbatas itu kita bisa memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini penyelesaian masalah itu kan secara matematik. Otomatis masalah yang kehidupan nyata yang akan kita selesaikan dengan program linear itu harus kita ubah dulu ke model matematika. Apa sih model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Contohnya, waktu kelas 10 kalian belajar sistem persamaan linear. Misalnya kita membeli 1 pensil, 2 penghapus, 3 buku dengan harga 20.000. Nah, kita buat ke model matematikanya menjadi X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 20.000. Misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu model matematika ya. Tapi tidak terbatas ke persamaan aja. Tidak harus dengan tanda sama dengan aja. Model matematika itu bisa juga pertidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau bahkan dalam bentuk fungsi juga. Nah, komponen model matematika dalam program linear itu ada 2 komponen ya. Yang pertama, fungsi kendala itu berupa sistem pertidaksamaan linear. Dan yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, ini berguna untuk mencari nilai optimum seperti yang kita bahas pada video kedua. Modelnya atau bentuknya itu bisa Z atau bisa Fx, Y sama dengan AX tambah BY. Nah, ini komponen model matematika dalam program linear. Langkah-langkah membuat model matematika dalam program linear. Langkahnya yang pertama adalah teman-teman pahami dulu permasalahan dengan cermat ya, karena ini pasti soalnya soal cerita, soal pemecahan masalah. Kalian pahami dulu permasalahannya. Lalu nanti kita buat pemisalan. Mana yang kita misalkan variabel X-nya, mana yang kita misalkan variabel Y-nya. Yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Ya, nanti bentuknya akan pertidaksamaan. Nah, setelah itu susun fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini gunanya untuk menentukan nilai optimum nantinya. Oke, biar lebih jelas kita coba contoh model matematika. Contoh soal seperti ini. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah ini pilihannya. Oke, seperti teman-teman lihat, ini bentuknya adalah pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan. Ini disebut sebagai fungsi kendala.
Di sini tidak ada fungsi tujuan atau fungsi objektif karena tidak ditanyakan nilai maksimum atau minimumnya. Oke. Nah, bagaimana membuat model matematikanya? Kita buat tabel dulu untuk mempermudah, ya. Kita buat dulu tabel. Di soal sudah jelas, jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka pertama kita buat kolom untuk banyak penumpang. Kelas utama, banyaknya penumpang kelas utama tadi dimisalkan apa? Dimisalkan X. Oke, kita tulis X. Kemudian untuk kelas ekonomi itu dimisalkan dengan Y. Kita nyatakan dengan Y. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman lihat batasan penumpangnya berapa di soal. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Di sini ada kata tidak lebih. Berarti tidak boleh melebihi 48 penumpang. Artinya satu pesawat, baik yang ekonomi maupun yang kelas utama, jumlah maksimumnya adalah 48 penumpang. Jadi di sini banyak penumpang maksimumnya satu pesawat itu adalah 48. Oke. Nah, jadi model matematikanya kelas utama itu X, kelas ekonomi banyaknya adalah Y. Kalau kita jumlahkan, dia tidak boleh melebihi batas maksimum penumpang. Kalau tidak boleh melebihi, berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan, ya enggak? Tidak boleh melebihi, berarti boleh kurang atau boleh sama gitu. Jadi model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 48. Seperti ini. Oke. Nah, ini baru satu pertidaksamaan. Yang kedua, masalah bagasi nih. Masalah bagasi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Yang kelas utama bagasinya adalah 60 kg. Sementara yang kelas ekonomi, sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Berarti di sini 20 kg. Nah, pesawat itu ada batasan bagasi maksimumnya berapa? Di sini pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Ini jumlah bagasi totalnya dari penumpang utama dan penumpang kelas ekonomi. Berarti maksimumnya di sini adalah 1440. Ya. Nah, ini kan maksimum, artinya tidak boleh melebihi ini. Tidak boleh melebihi ini. Kalau tidak boleh melebihi, berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan lagi. Jadi 60 kg kali banyaknya kelas utama ditambah 20 kg kali banyaknya penumpang kelas ekonomi itu kurang dari sama dengan ini. Atau kita tulis 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Nah, jawabannya yang mana? Mungkin aja teman-teman akan memilih yang A ya. Bentuknya sama, X tambah Y kurang dari sama dengan 48, 60X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Tapi ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Kurang ya. Masalahnya lihat, X ini kan banyak penumpang, Y ini banyak penumpang juga. Nah, banyaknya penumpang mungkin gak negatif? Kan gak mungkin, banyak penumpang itu gak mungkin negatif. Berarti harus ada syarat tambahan ya. Syarat tambahannya banyaknya penumpang dia harus lebih dari sama dengan 0, artinya gak boleh negatif. Banyaknya penumpang kelas ekonomi juga sama, lebih dari sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. X tambah Y kurang dari sama dengan 48, 60X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. X-nya harus lebih dari sama dengan 0, artinya gak boleh negatif. Y-nya lebih dari sama dengan 0, sama, nggak boleh negatif. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh kedua sekarang. Contoh kedua, luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah ini pilihannya, oke, sama. Kita akan membuat model matematika berupa sistem pertidaksamaan, artinya ini fungsi kendalanya. Oke, caranya kita buat tabel juga kayak yang tadi, ya.
Di sini sudah dikatakan banyaknya mobil itu adalah X dan banyaknya bus adalah Y. Jadi pertama kita buat kolom banyaknya mobil, baris banyaknya mobil, kolomnya itu mobil, bus, maksimum, dan model matematika yang kita buat. Banyaknya mobil, di sini kita misalkan X. Oke, kita tulis X. Kemudian banyaknya bus adalah Y. Kemudian maksimumnya, maksimum kendaraannya berapa di sini? Maksimum kendaraan. Nah, daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Oh, ini batasannya. Ya. Oke. Tidak dapat menampung lebih dari, berarti ini maksimumnya nih, 30. Jadi model matematikanya, ini kan nggak boleh lebih dari 30. Kalau kurang kan boleh. Atau sama dengan 30 juga boleh. Jadi modelnya kita pakai pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi modelnya adalah X tambah Y, ya, X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, yang kedua, masalah luasnya. Ya. Luas rata-rata sebuah mobil adalah 6 meter persegi. Nah, untuk mobil, luas rata-ratanya adalah 6 meter persegi. Untuk bus, dan sebuah bus adalah 24 meter persegi. Busnya 24 meter persegi. Maksimumnya itu luas area parkirnya. Mana? Nah, di awal nih. Luas daerah parkir adalah 360. Jadi jumlah mobil sama jumlah bus ini nggak boleh melebihi luas area parkir. Kalau lebih dia nggak muat, ya nggak? Jadi harus kurang atau sama dengan ini. Ya, jadi maksimum adalah 360. Maka model matematikanya adalah 6 kali X, 6X ditambah 24 kali Y, 24Y kurang dari sama dengan, nggak boleh lebih pokoknya. 6X tambah 24 ya kurang dari sama dengan 360. Ya. Nah, di sini tidak ada yang sama ya. Kalau nggak ada yang sama, ini bisa disederhanakan nggak? Bisa ya, kita bagi dengan berapa? Kita bagi 6. Oke. 6X dibagi 6, X ditambah 24Y dibagi 6 berarti 4Y kurang dari sama dengan 360 dibagi 6 itu 60. Kemudian syarat tambahannya sama X dan Y. X dan Y itu kan banyak kendaraan. Gak mungkin dong banyaknya mobil sama banyaknya bus negatif. Maka harus ada tambahan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, modelnya jadi seperti ini ya. X tambah Y kurang dari sama dengan 30, X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Yang mana? Kalau ini lebih dari bukan, ini lebih dari bukan juga. Nah, antara A dan D. Kita lihat dua-duanya di sini kurang dari sama dengan kan? X tambah Y kurang dari sama dengan 30, X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60, X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Betul ya? Jawabannya yang A. Oke? Nah, satu soal lagi. Nah, kali ini kita langsung ke penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Jadi satu soal ini mencakup kita bikin modelnya, kemudian kita cari DHP-nya, dan kita cari nilai optimumnya. Jadi ini ngerangkum semua materi yang saya buat di video 1, 2, dan video ketiga. Nah, contoh soal. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain Prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain Prada. Baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah, nah ini sudah ke penerapan dalam pemecahan masalah ya. Langkah pertama, teman-teman buat dulu model matematikanya agar ini bisa diselesaikan secara matematika. Oke. Kita buat model matematikanya. Yang menjadi X dan Y itu apa? Di soal kan nggak disebutin. Nah, lihat ke fungsi tujuannya ya. Harga jual baju pesta 1 adalah 500.000. Nah, oh berarti yang jadi X-nya itu adalah baju pesta 1. Yang jadi Y-nya itu adalah baju pesta 2. Gitu. Ya.
Jadi banyak model satu ya, banyaknya model baju pesta 1 kita misalkan sebagai X, banyaknya model baju pesta 2 itu kita misalkan sebagai Y. Nah, oke. Di sini untuk kolomnya yang pertama kain satin, yang kedua kain prada. Nah, di sini karena ke pemecahan masalah udah ditanyakan nilai optimumnya, maksimum ataupun minimum ya, maka fungsi objektifnya bisa kita cari sekalian. Oke. Lihat yang pertama, sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Berarti ini adalah batasan maksimumnya. Artinya saat buat pakaian nggak boleh kain satinnya lebih dari 4 meter, ya, nggak boleh kain pradanya lebih dari 5 meter. Ini udah batasan maksimumnya. Jadi kain satin maksimumnya adalah 4 meter. Oke, kita tulis 4. Kemudian kain pradanya 5. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Untuk model pertama, kain satinnya 2 meter dan kain pradanya adalah 1 meter. Kemudian, baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Nah, model kedua itu kain satinnya 1 meter dan kain pradanya 2 meter. Oke, sekarang jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000. 500.000 model 1, model 2 itu 400.000. Nah, kita buat model matematikanya. Ya. Ini batasan maksimum 4 meter dan 5 meter itu batasan maksimum, artinya tidak boleh lebih dari ini. Maka tanda pertidaksamaannya kita gunakan kurang dari sama dengan. Jadi yang ini 2x tambah 1y kurang dari sama dengan 4. Oke. Yang sebelah sini 1x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Nah, yang ini nggak pakai tanda kurang dari sama dengan ya, karena fungsi objektif, bukan bentuk pertidaksamaan. Langsung aja 500x tambah 500.000x ditambah 400.000y. Nah, ini fungsi tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Jadi model matematikanya kita udah dapat. Nah, tambahin juga x-nya harus lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, kita tulis lagi model matematikanya seperti yang barusan kita peroleh, yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 4, x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita tambahkan, karena x ini adalah jumlah pakaian yang nggak mungkin negatif ya. Jadi x dan y-nya harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Dan ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuannya yang akan menentukan nilai maksimumnya nanti. Nah, langkah pertama, kita udah punya model matematikanya. Sekarang kita cari daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Nah, untuk mencari DHP, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertidaksamaan ini kita ubah dulu ke sama dengan ya. Yang pertama, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Ini kita ubah dulu menjadi sama dengan. Jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya, ini udah kita pelajari di video pertama ya. Kita ganti X-nya dengan 0, abaikan X-nya, maka kita peroleh Y sama dengan 4. Oke, di sini 4. Yang kedua, ganti Y-nya dengan 0, abaikan Y-nya, maka 2X sama dengan 4. X-nya berapa? Jadi 4 dibagi 2 kan? X-nya adalah 2. Nah, titik koordinatnya lihat dari atas ke bawah. Di sini X-nya 0, Y-nya 4, berarti 0,4. X-nya 2, Y-nya 0, berarti 2,0. Nah, ini titik koordinatnya atau titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang kedua, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Kita ubah ke sama dengan dulu. X tambah 2Y sama dengan 5. Kita cari titik potongnya juga. Kita ganti X-nya dengan 0. Kalau X-nya 0, maka 2Y kan sama dengan 5. Y-nya berapa? 5 dibagi 2. 5 per 2. Sekarang kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah 5. Oke. Nah, kita buat grafiknya. Titik potongnya.
Oh, yang ini 0,5/2 ya. Kita buat koordinatnya 0,5/2, kemudian ini 5,0. Nah, yang pertama dulu, yang garis ini 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini kan. Kemudian yang ini 2,0, X-nya 2, Y-nya 0, berarti kan di sini. Nah, kita tarik garis, kita hubungkan. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau X-nya 0, Y-nya 5/2. 5/2 itu 2,5, teman-teman. Berarti kan di sini, sekitar di sinilah. Kemudian 5,0, X-nya 5, Y-nya 0 itu di sini. Kemudian kita hubungkan garis. Oke, seperti ini. Nah, tandanya kan kurang dari. Semuanya tandanya kurang dari. Kalau X-nya positif, ingat caranya kalau X-nya positif, tanda kurang dari itu berarti arsir ke kiri kan. Ini arsir ke kiri, DHP-nya ada di kiri, ini DHP-nya juga ada di kiri, tapi gak boleh tembus sumbu X dan sumbu Y. Tidak boleh melewati sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena ada batasan X dan Y-nya harus positif. Jadi pasti di kuadran 1. Maka DHP-nya adalah sebelah sini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, titik-titiknya, kita kan untuk nyari nilai optimum itu gunakan titik pojok, koordinat titik pojok. Yang sebelah sini udah jelas 0,0, ini 2,0, ini 0,5/2. Nah, yang sebelah sini ini titik potong, harus kita cari dulu. Titik potong antara garis pertama dengan garis kedua. Titik potong antara 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 2Y sama dengan 5. Kita eliminasi. Yang pertama 2X tambah Y sama dengan 4. Kemudian X tambah 2Y sama dengan 5. Ini kita eliminasi. Cara mengeliminasi kita samakan koefisien salah satu variabel. Di sini saya samakan variabel Y aja ya. Jadi yang pertama ini kita kali 2. Yang kedua ini kita kali 1. Kita kali 2. Ini kita kali 1. Ini kita kali 2. 2X tambah Y sama dengan 4 kali 2 kan jadi 4X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, kita tulis 4X tambah 2Y sama dengan 8. Yang ini kita kali 1 berarti tidak berubah. Tetap X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, sekarang koefisien Y-nya udah sama, jadi kita kurangi saja. Ini kita kurangi. 4X dikurangi X itu 3X, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3X sama dengan 3, maka X-nya berapa? 3 dibagi 3, X-nya adalah 1. Kalau X-nya sudah dapat, sekarang kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Y-nya. Saya pakai yang ini aja. Ya, 2X tambah Y sama dengan 4, kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. 2 tambah Y sama dengan 4. Ya. Maka Y-nya berapa? Berarti 4 dikurangi 2 kan? Y-nya sama dengan 2. Nah, kita udah dapat titik ini koordinatnya. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi titiknya adalah 1,2. Sekarang kita udah dapat semua koordinat titik pojoknya. Untuk mencari nilai optimumnya, kita substitusi ke fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuannya. Fx, Y sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Oke, kita tulis. Nah, ini fungsi tujuannya. Kita cari dari mana? 0,0 dulu di sini. X-nya 0, Y-nya 0. F 0,0. Jadi ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Berarti 500.000 kali 0, 400.000 kali 0. Jadi 0 tambah 0 hasilnya 0. Yang kedua, yang ini aja ya. 2,0. F 2,0. Ganti X-nya dengan 2, ganti Y-nya dengan 0. Kita peroleh 500.000 kali 2 itu 1 juta. 400.000 kali 0 itu 0. 1 juta tambah 0, 1 juta. Yang ketiga, yang ini. Ini 0,5/2. F 0,5/2. 500.000 kali 0 ditambah 400.000 kali 5/2. 500.000 kali 0 jelas 0. 400.000 kali 5/2. 400.000 kita bagi 2 aja dulu ya. Berarti kan 200.000. 200.000 kali 5, 1 juta. Ya enggak? 0 tambah 1 juta, ya 1 juta. Yang terakhir, titik ini. 1,2. F 1,2. 500.000 kali 1 ditambah 400.000 kali 2. Oke, ini ralat. Kali 2. 500.000 kali 1, 500.000. 400.000 kali 2 berarti 800.000. Nah, tadi yang ditanyakan apaan? Itu 1.300.000. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah
Nilai maksimum, berarti kita cari nilai terbesarnya. Ya, coba nilai terbesarnya berapa? 0 antara Ya, jelas 0, 1 juta, 300 juta, atau 1 juta berarti yang ini kan 300 nilai maksimumnya. Nilai terbesarnya Jadi jawabannya adalah 1.300.000. Ada nggak di pilihannya? 1.300.000. Jawabannya adalah C. Oke, sampai sini dulu video kita untuk materi program linear. Sampai ketemu di materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.